Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya nonton video ini sehat selalu di perantauan gamen. Semoga kawan-kawan semuanya nih dipermudah segala urusan nih sampean, dan semoga dijauhkan dari bahaya modal-modal teman yang kurang ajar sama sampean dan suka menipu. Semoga sampean dijauhkan seperti orang-orang itu. Karena lagi-lagi kita bakal membahas kasus seperti ini kan kawan. Oke, sebelum kita mereaction dua video yang sedang beredar di sosial media, kita bakal memberikan informasi buat kawan yang saat ini masih bingung masalah paketan barang. Jadi silakan disimak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, yang pertama pembahasannya adalah masalah aturan paketan barang atau bawaan PMI ini mulai disahkan kemarin, yaitu tanggal 29 April 2024, yang dimana kebijakan ini adalah kebijakan terbaru mengenai barang bawaan PMI yang tercantum di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 07 tahun 2024. Nah, ini mencangkup dua hal kan kawan. Pertama adalah impor barang PMI paketan barang. Yang kedua adalah masalah impor barang bawaan PMI. Jadi sampean cuti maupun sampean pulang seterusnya, nah pembahasan ini masuk, silakan disimak dan ini singkat ya. Oke, aturan di dalamnya adalah pertama, meniadakan batasan barang yang dimana kondisi baru atau sudah bekas ini tidak dipermasalahkan, dan tidak ada batasan sampean mau bawa barang apapun itu, tidak ada batasan kan kawan. Kemudian yang kedua adalah tiada batasan barang mengenai jumlah masing-masing. Contoh sampean satu koper bawa sepatu semuanya itu tidak menjadi masalah, karena aturan saat ini adalah tiada batasan barang apapun yang sampean bawa. Kalau dulu kan contoh sepatu hanya boleh dibawa cuma 2 buah saja. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengatur pembatasan secara ketat. Ini untuk masalah pembebasan nilai pajak barang paketan atau barang kiriman PMI. Bebas pajaknya itu berapa sih per tahun bagi yang berdokumen? Itu 1.500 USD. Undokumen atau Anda ini legal di negara orang, ini cuman 500 USD per paketan. Jadi hanya 500 USD per tahun saja. Kalau sampai itu bukan PMI ya berarti tetap aja sampai itu 1 tahun ya cuma 500 USD kan kawan ya. Dan bagi kawan yang apabila saat ini pengen paket, nggak masalah, tapi usahakan bahwa Anda harus benar-benar memilih agensi atau agen jasa paketan yang amanah kan kawan. Karena yang paling penting di dalam paketan itu adalah jasa paketan di negara penempatan Anda bekerja. Kalau nggak amanah, Anda jangan sekali lagi paket. Karena ini ngelihat kasus kan kawan, barang paketan ini sampai saat ini pun walaupun aturannya sudah diubah, ini juga belum ada yang tiba di tempat Anda. Jadi silakan pilih yang tepat kan kawan. Oke kan kawan, kita beralih ke video yang kedua. Jadi ini reaction dari video yang sedang beredar kemarin di Jembatan Mongkok. Menurut saya bagaimana sih? Silakan disimak. Oke, banyak kawan-kawan yang bilang ini sangat memalukan sekali. Banyak kan kawan juga bilang bahwa mbak-mbak yang berjoget di Jembatan Mongkok itu menghambat
perjalanan jalannya warga lokal. Memang benar. Tetapi di dalam poin ini ada dua sudut pandang menurut aku. Dan aku lebih dominan mungkin membela mereka. Jika mbak-mbak semuanya nih yang nonton video ini, yang subscribe channel ini mungkin tidak setuju dengan apa yang aku bahas, pikiran saya tidak masalah. Oke, gini rek, mungkin pembahasannya yang paling utama itu adalah masalah joget-jogetannya mereka ya. Joget-jogetannya mereka, kawan-kawan itu menganggap itu sangat memalukan. Tapi kalau saya pribadi biasa saja ngelihatnya. Biarkan kawan-kawan itu bersenang-senang asal tidak merugikan pejalan kaki lainnya. Karena kalau dilihat dari video, orang lokal itu masih bisa berjalan ke sana kemari. Bahkan orang lokal itu juga berhenti untuk memvideo. Kalau sampai mbak-mbak itu jogetannya itu menghalangi jalan, pasti bakal dimarahin sama orang lokal kan kawan. Nggak mungkin kalau nggak dimarahin. Bahkan bisa dilaporkan ke polisi karena mengganggu ketertiban pejalan kaki. Bisa saja itu dilaporkan. Tetapi kan tidak ada laporan di situ. Bahkan polisi di situ kan banyak. Di situ juga tidak ada penangkapan atau tidak ada integrasi dari polisi. Jadi menurut aku itu masih di batas wajar. Dan kalau sampean pengen membuli, pengen marah, coba pikirkan sekali lagi bahwa Anda mungkin di posisi seperti itu, kerja capek, kemudian Anda ini butuh hiburan, dan hiburannya mereka yaitu joget, bermusik, tiduran di manapun itu. Jadi ketika mereka tiduran dimanapun, bermusik dimanapun, itu adalah salah satu untuk meluahkan segala kepenatan di dalam bekerja. Dan itu wajar aja mbak. Yang terpenting mbak-mbak itu tidak mabuk-mabukan sama cowok, apa joget-joget sama cowok. Apalagi sampai mereka itu sangat bising sekali. Tapi kalau mereka itu masih di batas wajar, yowes beni tok noai. Karena yokui mereka tuh banyak masalah, kerjanya capek, ya joget-joget, kumpul sama teman itu adalah salah satu hiburan. Jangan terlalu kaku karena masing-masing orang itu berbeda. Mungkin sampean bisa menghilangkan stres dengan shopping-shopping, menghilangkan stres dengan jalan-jalan, tapi belum tentu mereka bisa seperti itu. Udah biarkan aja, yang penting masih ada batasannya. Sepurane kalau pemikiran Anda dengan saya itu beda. Karena sekali lagi saya lebih dominan untuk mendukung mereka untuk melakukan hal sebatas itu wajar. Kalau masih wajar, menurut aku sah-sah saja. Tapi kalau sudah keterlaluan, mungkin aku adalah salah satu orang yang bakal memarahi mereka juga ya. Oke, kita beralih ke video yang kedua. Oke kan kawan, kali ini kita bakal mereaction video yang kedua kan kawan. Lagi-lagi ini mengenai masalah TKW Hongkong. Dan di video yang kedua itu kawan-kawan melihat kan ada pertengkaran dua wanita. Dan ini masalahnya adalah hutang piutang. Ini ceritanya gini mbak, yang baju hitam itu berasal dari daerah Cilacap sana, dia adalah TKW Hongkong. Sedangkan mbak satunya lagi ini juga sama-sama TKW Hongkong. Nah, mereka ini bertemu secara tidak sengaja di daerah Mongkok dan kemudian terjadilah perdebatan. Untung saja itu hanya perdebatan di mulut, bukan terjadinya kekerasan fisik.
fisik yang apabila sampai adanya kekerasan ini bisa dipenjarakan, kan bisa ditangkap. Untung aja Mbak yang ditipu sebagai saksi yang datanya dipinjam oleh si Mbak Cilacap itu untung masih memiliki kesabaran. Jadi kesabarannya itu tidak setipis tisu. Ya untung aja ya. Kalau saya udah gue gerujuk pakai air itu. Orang udah menyusahkan sekali dibantu tapi mentung malahan. Kalau saya tak gerujuk pakai air, bener ya. Untung aja ketemu mbak-mbak yang tadi yang sabarnya itu besar banget. Oke. Jadi secara tidak sengaja ketemu di Mongko, kemudian menanyakan, kamu kemana? Aku hubungi kamu di WA, di Facebook, kamu blokir. Bahkan aku kirim SMS cuma tentang satu. Nah, Mbak E yang peminjam bank tadi yang menggunakan data temennya ini cuma perengas, tidak ada jawaban yang jelasnya bagaimana. Bahkan sampai selesai pun ini tidak ada keputusan atau niat baik dari Mbak Cilacap tadi membayar di bank atau menyelesaikan pembayarannya apa enggak. Jadi tidak ada penyelesaian, kan kawan. Oke. Kenapa kasus hutang piutang ini rata-rata yang memiliki hutang pada kita, entah itu hutang pada bank, iki rata-ratanya mereka itu kalau ketahuan di jalan atau mungkin ketahuan di taman, kalau ditanyain itu kadangkala perengas kayak orang nggak punya dosa, nggak punya hutang, bahkan kayak merasa tidak memiliki masalah hutang. Bahkan ada orang sudah tahu tidak bayar hutang tapi lebih ganas daripada yang mereka pinjamin. Jadi yang punya hutang itu lebih lebih gila lagi, lebih jahat lagi dan lebih ganas lagi di dalam berucap daripada yang korbannya tadi. Rata-rata kebanyakan seperti itu. Jadi mereka tuh tidak ngerasa bersalah kalau melakukan penipuan, kalau melarikan diri. Mereka malah kelihatan kayak orang kesurupan, kayak singa yang tidak merasa berdosa. Ini yang saya herankan dari kawan-kawan semuanya. Oke, di dalam kasus seperti ini lagi-lagi apa sih masalahnya dan apa sih solusinya? Oke, gini loh kawan-kawan. Ini yang belum terlanjur meminjami data milik Anda kepada teman Anda orang lain, tolong sekali lagi dipikirkan. Anda sebagai saksi apabila cuma dibayar 1.000, 2.000, 3.000, tapi kalau mereka pinjami sampai 50.000 dolar Hong Kong, kemudian kabur, kemudian pulang ke Indonesia, terus yang dikejar pihak bank itu ya sampean. Jadi buat apa Anda menerima uang cuma 1.000, 2.000, 3.000 tapi Anda sengsara seumur hidup. Jadi gini loh kawan-kawan, tak sarankan untuk difikirkan berkali-kali kalau kawan-kawan itu dijadikan saksi. Jangan sampai Anda rugi, karena rata-rata mereka itu kalau hutang bank itu nggak cuma 1, 2 ya. Aku dulu juga pernah gituan dijadikan sebagai saksi, terus kemudian dari pihak bank itu telepon saya, apakah Anda mau dijadikan saksi? Kemudian saya bilang bahwa aku tidak mau. Karena ketika temanku tak tanyain, kamu mau pinjam berapa? Terus dianya bilang marah-marah malahan. Aku ya nggak ngomong sama kamu mau pinjam berapa, itu kan urusanku. Kan ya brengsek bilang seperti itu. Karena dia kurang aja sama aku, secara otomatis aku tidak memberikan data-dataku dan aku tidak mensetujui data-dataku digunakan untuk sebagai saksi. Jadi ini hal sederhana saja untuk lebih berhati-hati. Kalau teman Anda sudah hutang, udah menggunakan data dan laki-laki itu sangat menyusahkan, mending tinggalan. Uang ditinggal teman siji mosok sampean kehilangan sangat mbak. Jadi sekali lagi tinggalan teman-teman yang modal seperti itu yang menyusahkan dan tidak amanah kepada Anda ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.